Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Walia dengan NIM 20210079 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran blended learning. Adapun beberapa yang akan saya paparkan ataupun yang saya akan bahas di video kali ini. Yang pertama ada pengertian blended learning, yang kedua ada tujuan blended learning, dan yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan blended learning, karakteristik blended learning, sintaks model blended learning, lalu bagaimana langkah-langkah model pembelajaran blended learning, dan yang terakhir ada juga perbedaan antara blended learning dan hybrid learning. Untuk pengertian blended learning, dengan secara sederhananya dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi, dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan macam media dan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Model pembelajaran yang mengkombinasikan metode pengajaran face-to-face dengan metode pengajaran berbantuan komputer baik secara offline maupun online untuk membentuk suatu pendekatan pembelajaran yang berintegrasi. Dahulu, materi-materi berbasis digital telah dipraktekkan, namun dalam batas peran penumpang, yaitu untuk mendukung pengajaran face-to-face. Untuk tujuannya, blended learning adalah untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang paling efektif dan blended learning yang pertama, membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Lalu yang kedua, mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri maupun di rumah maupun di tempat-tempat yang memang mendukung untuk internetnya, lalu bermanfaat dan terus berkembang. Yang terakhir, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang. Yaitu karakteristik blended learning. Yang pertama, menggabungkan beragam cara penyampaian. Metode ini menggabungkan antara beragam model pembelajaran, yaitu yang sifatnya konvensional atau offline dengan pembelajaran online. Sebenarnya ini bukan metode baru, melainkan menjadi sebuah pelengkap dari metode belajar daring menjadi e-learning. Di dalam pembelajaran gabungan ini yang menjadi fokus utamanya yaitu pelajar diharapkan mampu belajar secara mandiri. Lalu yang kedua, kombinasi pengajaran secara langsung. Metode blended learning ini merupakan pembelajaran berbasis komputer. Itu artinya dalam menerapkannya harus memanfaatkan pendekatan teknologi dengan mengkombinasikan berbagai sumber belajar tatap muka. Dan ketiga, ada perpaduan antara cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif. Dengan adanya metode gabungan, peserta didik akan semakin termotivasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran secara mandiri. Mereka juga bisa bertanya dengan mudah melalui form diskusi baik kepada guru maupun peserta didiknya.
Nah, yang keempat, guru dan orang tua mempunyai peran yang sama. Nah, yang dimaksudkannya guru serta orang tua mempunyai peran yang sama. Metode ini akan menjadi sebuah pilihan serta solusi terbaik untuk bisa meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dalam aktivitas belajar mengajar. Contoh seperti ketika kita pembelajaran secara online, alangkah baiknya anak jangan dulu disuruh apapun ketika mereka sedang pembelajaran. Nah, ketika anak itu disuruh ataupun apapun, mereka akan merasa terganggu dan bisa menghambat dalam pembelajarannya. Blended learning yang pertama, meningkatkan daya tarik peserta didik dalam belajar. Contohnya, ketika kita belajar secara online dan dimanapun mereka bisa belajar tanpa adanya seorang pengajar. Nah, dengan begitu anak-anak mudah untuk mengakses semua aplikasi dan menambah juga wawasan saat mereka untuk pembelajaran yang dimulai dari adanya melihat sebuah aplikasi, mereka langsung tertarik akan pembelajaran tersebut dan mereka langsung menggunakan aplikasi tersebut dan merasa senang, nyaman dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, adapun peserta didik leluasa mempelajari materi secara online. Nah, ketika untuk online ya, kelebihan dari online, ketika mereka belajar pun kalau mereka lupa, ada juga rancangan-rancangan yang sudah diberi oleh guru dan mereka bisa diulangi ataupun dibaca-baca kembali. Dan ketika mereka merasa kurang atau akan materi yang diberikan oleh guru, mereka bisa mencari di dalam internet dan mereka mendapat wawasan yang sangat luas dari materi tersebut. Lalu yang ketiga, guru dapat dengan mudah menambahkan materi pelajaran dengan fasilitas internet. Nah, ketika secara tatap muka ataupun face to face, guru hanya memberikan sebatas materi yang sudah mereka buat sebelumnya ataupun di dalam RPP. Nah, tetapi ketika di dalam dunia maya ataupun di dalam mereka sedang mempelajaran secara online, mereka merasa kalau mereka merasa kekurangan, mereka bisa mencari dulu materi-materi yang sudah diberikan oleh guru, dan sebelum pembelajaran dimulai pun siswa bisa mencari terlebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Lalu yang terakhir, kelebihan yang terakhir ada pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, untuk pembelajaran pun secara online ataupun secara online, mereka bisa belajar di rumah. Tidak hanya di kelas pun, bisa belajar di rumah ataupun bisa belajar dengan teman-temannya secara berkelompok dengan teman-temannya, dan mereka akan merasa tidak jenuh karena pembelajarannya tempatnya tidak itu saja. Adapun juga kekurangan blended learning ada 4. Yang pertama, sulit diterapkan jika sarana dan prasarana tidak mendukung. Nah, memang benar ketika sekarang yang rumah-rumahnya di pelosok-pelosok yang memang tidak mudah untuk dijangkau internet. Nah, dengan mudah mereka merasa kesulitan akan pembelajaran ketika sedangkan memang yang di kota-kota mereka di dalam internet jaringan pun mudah dan gadgetnya pun mudah, tapi ketika orang-orang yang memang belum masih banyak kekurangannya, mereka akan merasa terbebani akan adanya pembelajaran online ini. Tetapi dengan enaknya kalau blended learning di dalam 2 waktu bisa belajar antara offline dan online. Lalu yang kedua, kekurangan yang kedua, tidak meratanya fasilitas belajar yang memiliki peserta didik. Nah, untuk yang kedua,
Lalu yang ketiga, akses internet yang tidak lancar dan akan menghambat proses pembelajaran. Nah, yang pertama, biasanya ketika hujan deras, akses internet akan terhambat. Yang pertama, ketika kita sedang di Zoom, contohnya di Zoom ataupun di Google Meet sedang mulai pembelajarannya. Ada kala ketika kita sedang belajar pun sinyal tidak mendukung gitu. Nah, usahakan kalau misalkan solusi dari saya, usahakan cari tempat yang memang jaringannya itu mudah untuk menangkap jaringannya gitu. Dan jangan lupa kuotanya pun harus full biar pembelajarannya lancar. Dan yang terakhir, guru harus selalu mendesain pembelajaran yang menarik untuk diikuti secara online. Nah, ini kekurangan untuk seorang guru, namun menurut saya ini bukan menjadi kekurangan, tetapi bahkan guru menjadi seorang guru yang kreatif untuk membuat desain pembelajarannya agar ketika pembelajaran online pun mereka merasa asik, tidak jenuh. Yang pertama, kita harus membuat template untuk membuat template untuk semenarik mungkin di dalam pembelajaran supaya anak-anak tidak merasa jenuh di saat kita sedang menjelaskan ataupun menerangkan, tetapi mereka merasa asik ketika kita menerangkan dan menjelaskan. Nah, di dalam template-nya penjelasannya harus secara rinci. Maksudnya rinci itu garis besarnya saja supaya anak-anak tidak merasa kebingungan akan yang kita jelaskan gitu. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan blended learning. Yang pertama, pembelajaran dapat dimulai dengan tatap muka ataupun sepenuhnya online. Misalkan pembelajaran untuk minggu sekarang guru menugaskan pembelajaran secara face to face dan di kelas pembelajarannya. Nah, sedangkan misalkan minggu kedua pembelajaran dilaksanakan secara online lewat melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Nah, lalu yang kedua, memberikan arahan terhadap peserta didik untuk melakukan pencarian informasi dari berbagai sumber. Nah, untuk yang kedua, guru diharapkan menyuruh kepada mahasiswa ataupun siswa-siswinya untuk mencari pembahasan materi yang akan dipelajari untuk sekarang. Contoh, misalkan untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sebuah teks berita. Nah, alangkah baiknya siswa diarahkan terlebih dahulu untuk mencari apa itu pengertian teks berita, unsur karakteristik apa saja yang ada di dalam teks berita. Nah, lalu ketika anak sudah mencari materi tersebut, guru langsung menanyakan apa yang mereka dapat di dalam sesaat mencari sumber-sumber dalam beberapa internet. Nah, sepertinya pelajaran tersebut bisa memang bukan face to face melainkan secara online. Nah, lalu yang ketiga, menemukan, memahami, dan mengkonfrontasikan ide atau gagasan. Nah, ketika mereka sudah menemukan teks berita tersebut, alangkah baiknya mereka disuruh membaca terlebih dahulu, lalu ambil ide apa di dalam berita tersebut ataupun apa yang coba simpulkan ketika mereka sudah membaca teks berita tersebut. Lalu yang keempat, menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang dicari dari berbagai sumber. Nah, lalu sesudah mereka mencari, alangkah baiknya siswa tersebut disuruh untuk mempresentasikan ataupun mempertanggungjawabkan apa yang mereka dapat dan apa yang mereka sudah dicari. Yang terakhir, mengkomunikasikan ide atau gagasan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online ataupun offline. Nah, ketika mereka sudah sudah mendapat sebuah informasi tersebut, mereka bisa mempresentasikan melalui Zoom
yaitu dengan metode pembelajaran secara online. Dan adapun juga mereka kalau misalkan secara face to face, alangkah baiknya mereka membawa bukti fisiknya. Nah, contoh, mereka membawa sebuah koran yang berisi berita-berita terkini gitu. Adapun juga perbedaan antara blended learning dan hybrid learning. Sering merasa kebingungan antara membedakan blended dengan hybrid. Nah, untuk perbedaannya, kalau hybrid learning menggabungkan cara penyampaian materi yaitu daring dan tatap muka, sementara blended learning menggabungkan dua model pembelajaran antara belajar bersama dan belajar mandiri. Nah, contoh, ketika blended learning itu adalah menggabungkan antara pembelajaran offline dan online di dalam dua waktu. Nah, sedangkan ketika hybrid learning menggabungkan antara tatap muka dan online di dalam satu waktu. Contoh misalkan, kalau misalkan blended learning, misalkan guru di pertemuan pertama, guru mengadakan pembelajaran secara daring ataupun online, dan sedangkan di minggu pertemuan selanjutnya pembelajaran dilaksanakan secara offline ataupun di kampus. Nah, itu di dalam dua waktu. Dan sedangkan kalau hybrid learning di dalam satu waktu, jadi misalkan di dalam satu waktu kelompok A pembelajaran di kelas dan sedangkan kelompok B pembelajaran di rumah. Nah, ketika pembelajaran tersebut menggabungkan antara online dan offline dalam satu waktu. Untuk kesimpulannya, penggunaan e-learning dan juga blended learning dalam dunia pendidikan saat ini adalah e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Mahasiswa tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat pembelajaran disampaikan. E-learning bisa dilakukan dari mana saja, baik yang memiliki akses ke internet ataupun tidak. E-learning memberikan kesempatan bagi mahasiswa secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Pembelajar bebas menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagaimana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu. Seandainya setelah diulang masih ada hal yang belum ia pahami, pembelajar bisa menghubungi instruktur, narasumber melalui email, chat, atau ikut dialog interaktif pada waktu-waktu tertentu. Mungkin cukup sekian pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya selaku pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalah di dalam pembicaraan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.